Nah, untuk membahasnya lebih lanjut terkait dengan apa makna dan tujuan retret pada hari ini, karena banyak pertanyaan yang timbul dan juga terkait dengan apakah efektif retret yang dilaksanakan ini untuk mendalami asta cita yang sudah ditargetkan oleh pemerintah, dan sepenting apa sebenarnya materi-materi ini untuk kinerja kepala daerah. Kita langsung bergabung dengan pengamat politik yang juga Direktur Eka Indo Strategik, Ahmad Khairul Umam. Mas Umam, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Mas Umam, update terkini saja ya. Kita lihat tadi ada kader PDIP yang datang, meskipun sudah ada instruksi dari ketum PDIP agar tidak datang. Ini instruksi langsung dari ketum, tapi tetap datang ke situ. Bagaimana Anda menanggapi hal ini? Bagaimana Anda menganalisa dinamika yang terjadi soal hal ini, Mas Umam? Ya, memang instruksi dari Ketua Umum PDIP Bu Megawati Soekarno Putri untuk menunda keberangkatan sejumlah kepala daerah, tentu ini menjadi sebuah nota protes secara politik terhadap komitmen yang barangkali sudah dibentuk, sudah dilakukan antara PDIP dengan tentu dalam konteks ini pemegang kekuasaan saat ini adalah Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dan diakui memang dalam konteks ini bahwa statement itu atau instruksi itu dilakukan sebagai sebuah respon atas penersangkaan sekaligus juga penahanan Mas Hasto sebagai sekjen PDIP. Tetapi dengan kemudian adanya sejumlah kepala daerah yang tetap hadir, maka bisa dipahami bahwa langkah itu adalah sebuah bentuk pembangkangan secara politik di internal PDIP. Karena kita tahu bahwa instruksi dari Ketua Umum ditafsirkan atau bahkan dalam ADART itu kemudian juga distatekan bahwa itu adalah bagian dari konstitusi tertinggi yang kemudian harus dijalankan dengan basis loyalitas dari para kader yang ada di daerah. Oleh karena itu ini menjadi sebuah catatan serius. Dan ternyata bukan hanya dari Bupati Brebes, kabarnya juga ada dari Bupati Grobogan, kemudian Gubernur Jambi yang diusung oleh PDIP, kemudian 2 Bupati Jambi di Jambi ya, yang juga diusung PDIP. Maka ini menjadi sebuah ajang bagi internal PDIP untuk sekali lagi melakukan filter terkait dengan loyalitas internal kepartaiannya. Dan kalau misal kita cermati kedatangan mereka barangkali ditrigger oleh banyak hal, bukan hanya oleh faktor bagaimana kemudian kebutuhan materi terkait retreat di Magelang. Barangkali juga ada kekuatan yang mendrive mereka yang rasanya lebih besar dibanding tekanan yang harus mereka hadapi di internal PDIP. Kita tidak tahu apakah itu menggunakan instrumen politik, instrumen hukum, dan sebagainya. Maka bentuk pembangkangan yang dilakukan oleh sejumlah kepala daerah yang melakukan langkah yang tidak sesuai dengan instruksi dari DPP PDIP ini bagian menjadi sebuah catatan di internal, sekaligus juga bisa menjadi filter dalam konteks loyalitas kepartaian di PDIP itu sendiri. Berarti kalau melihat soal ini menarik ya, pembangkangan internal politik. Nah, jadi Anda melihat apakah mereka, nah ini dari analisis Anda akan menghadapi konsekuensi dari partai itu sendiri. Di sisi lain juga PDIP tentu tetap ingin ya bahwa pengaruh mereka ini kuat di daerah-daerah yang akan dipimpin oleh kepala daerah tersebut. Konsekuensi kedepannya apa, Mas Umam? Iya, memang cukup beragam dan ini juga berkelindan ya dengan sejumlah informasi spekulatif yang sempat bermunculan bahwa akan muncul sebuah partai politik, dan ketika partai politik itu muncul di permukaan, maka berpotensi sejumlah kepala daerah akan melakukan hijrah kepartaiannya dari partai, salah satunya adalah PDIP, untuk kemudian masuk ke partai baru tersebut. Partai baru apa, milik siapa, wallahu a'lam. Itu sebagai sebuah informasi spekulatif. Nah, oleh karena itu konsekuensi ini tentu dalam konteks politik bisa berdampak secara serius terhadap dinamika, terutama relasi PDIP dengan pemerintah. Karena beberapa waktu lalu kita tahu bahwa PDIP sudah membangun komunikasi yang cukup dekat dalam kapasitas Bu Mega menyampaikan di hadapan publik dengan pembahasan dialog imajiner, seolah beliau sempat berbicara langsung dengan Pak Prabowo dengan mengatakan kalau misal seandainya sekjen Anda, kita sebagai sesama ketua umum partai kemudian
diperlakukan sedemikian, bagaimana Baik. perasaan kita. Itu adalah sebuah dialog imajiner, tetapi kita yakini sudah terjadi komunikasi itu. Nah, Baik, kalau Mas misal Umam. kemudian itu seolah kemudian terciderai komunikasi itu, komitmen yang barangkali sudah ditentukan, tentu ini menjadi sebuah evaluasi yang cukup serius di internal PDIP. Mas Umam, nanti kita lanjutkan Bagaimana ya. kemudian mereka Yang akan menarik melangkah tadi ke depan. ada Barangkali kami mencoba untuk menghubungi langsung Bupati Brebes, tapi mencoba menolak begitu karena tidak ingin memberikan pernyataan. Sekarang ada satu lagi nih Mas Umam, kita akan langsung ke Magelang, Jawa Tengah. Ada baik. Gubernur Papua, Meki Nawipa, yang akan dimintai konfirmasi langsung kenapa kok tetap datang padahal sudah dilarang oleh Ketua Umum PDIP. Silakan Nadia. Ya Iqbal, tadi saya sudah janji kepada Anda untuk mewawancarai kader PDIP lainnya yang sudah menjadi kepala daerah terpilih. Dan saat ini saya akan mencoba tadi sebelumnya dari Bupati Brebes, Paramita Widyakusuma. Sekarang saya akan coba menanyakan kepada Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa yang saat ini juga sedang mengantri untuk masuk ke ruang Sudirman. Nanti akan dilakukannya pembukaan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Halo, selamat pagi Pak Meki. Sedikit aja Pak, sedikit saja Pak, sedikit saja Pak. Oke, ini juga masih enggan Pak, sedikit saja tentang pembukaan saja Pak. Pembukaan pada hari ini Pak. Dan bukan pada ini. Oke, Iqbal, ternyata ini masih sama responnya seperti Bupati Brebes sebelumnya, Paramita Widyakusuma, untuk Meki Nawipa, Gubernur Papua Tengah ini menolak untuk diwawancari ataupun ditanyakan sebenarnya alasannya mengapa tetap menghadiri retret pada hari ini, sementara sudah ada instruksi dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri terkait untuk menunda perjalanan retret di Akmil Magelang, Jawa Tengah pada hari ini hingga 28 Februari 2025. Dan mungkin sekarang saya tunjukkan situasi terkininya terlebih dahulu kepada Anda. Ini adalah situasi terkini di mana untuk barisan atau peleton terakhir ini adalah peleton gubernur begitu ya, yang akan memasuki ruang Sudirman secara baris berbaris, dan di depan juga langsung disambut oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan juga Wamendagri Bima Arya. Kalau kita melihat untuk hari ini juga ada salah satunya adalah Gubernur Maluku Utara. Kita akan coba menanyakan kepada Bu Shirley Tuanja di sini. Izin Bu, gimana Bu ini jelang pembekalan hari ini? Kemarin Ibu bilang yang ditunggu-tunggu adalah Astacita, dan hari ini juga nanti akan ada pembekalan Astacita begitu ya Bu ya. Mungkin bisa disampaikan Bu persiapan seperti apa, dan juga nanti pembekalannya yang paling ditunggu-tunggu sudah dipersiapkan untuk mempelajari apa saja gitu Bu. Hari ini setahu saya tentang pertahanan dan keamanan dari Gubernur Lemhanas dan Menteri Pertahanan. Untuk Astacita sepertinya nanti beberapa hari ke depan. Dan persiapannya ya tentu bahan-bahan sudah disiapkan dari tim saya, dibaca-baca. Jadi nanti ketika paparan dari para menteri saya udah lebih siap. Oke Bu, itu salah satunya yang paling ditunggu begitu ya Bu. Nah berarti Bu nanti harapannya setelah pembekalan ini, kira-kira Ibu pengen dapat wejangan apa sih Bu yang ntar bisa dibawa kepada masyarakat daerah khususnya Maluku Utara begitu ke depannya Bu? Saya belum tahu, belum selesai ya. Nanti ditanya kalau kegiatannya udah selesai. Tapi yang pasti bisa bertemu dengan kepala daerah dari Sabang sampai Merauke ini sesuatu yang sangat berharga. Saya terutama karena saya juga baru bisa belajar dari kepala daerah yang sudah senior, terutama daerah-daerah yang geografinya mirip, kepulauan. Kemarin saya berbicara dengan Gubernur Kepri di mana beliau juga sudah ini periode kedua, udah senior. Jadi ada hal-hal yang sudah beliau implementasi di Kepri yang mungkin kami sebagai daerah kepulauan bisa ikut implementasi juga. Suatu yang sangat berharga, bisa saling bertukar pengalaman dengan seluruh kepala daerah dari Sabang sampai Merauke. Oke baik Bu, silakan melanjutkan Bu, ini barisannya sudah terputus begitu ya. Oke Iqbal, itu dia tadi wawancara saya dengan Gubernur Maluku Utara Sheryl Juanda begitu ya. Untuk sementara itu yang dapat saya laporkan Iqbal dari Akmil Magelang, Jawa Tengah, kembali ke studio. Baik Nadia, ternyata tetap tidak mau memberikan pernyataannya. Terima kasih Nadia, nanti kami akan kembali kepada Anda. Mas Umam, tadi kita sudah melihat langsung ya, menolak untuk memberikan pernyataan. Bagaimana Anda membaca gesture dari para kepala daerah yang merupakan kader PDIP yang tetap datang meskipun sudah dilarang ini Mas Umam? Ya, memang teman-teman PDIP, para kepala daerah yang kemudian tetap memutuskan untuk hadir di retreat Magelang, tentu dihadapkan pada sebuah dilema yang cukup serius. Di satu sisi mereka kemudian harus loyal kepada partai,
dan perintah dari Ketua Umum adalah konstitusi tertinggi dalam konteks loyalitas kepartaian di PDIP. Tapi di saat yang sama tampaknya ada kekuatan dan juga menjadi basis pertimbangan mereka untuk tetap hadir yang secara konsekuensi politik bagi mereka juga barangkali tidak kecil juga, sehingga kemudian mereka harus atau kemudian memutuskan untuk datang ke retreat di Magelang. Adapun kemudian terkait dengan konteks sanksi ya, dalam perjalanan PDIP, instruksi dari ketum itu seringkali kemudian dijadikan sebagai sebuah ukuran terhadap bagaimana kinerja para kadernya. Maka dengan menggunakan logika itu biasanya sanksi akan digunakan. Tetapi ini menjadi agak berbeda karena sebagaimana disampaikan oleh salah satu senior dan juga elit di PDIP, yaitu Pak Said Abdullah, beliau menyatakan berharap tidak ada sanksi bagi para kepala daerah dari PDIP yang tidak hadir di retreat Magelang. Artinya bahwa ini tampaknya surat itu diajukan sebagai sebuah time buying strategy. Instruksi itu diajukan sebagai sebuah langkah untuk menunggu kepastian. Salah satu kepastiannya, salah satunya adalah menanti bagaimana kemudian nasib dari penanganan kasus Sekjen PDIP yaitu Mas Hasto. Masih ada satu celah, yaitu terkait dengan konteks pra-peradilan, karena dari penolakan hakim di pra-peradilan tahap pertama kemarin itu masih menyisakan catatan, yaitu untuk memisah antara pasal yang terkait dengan obstruction of justice dan juga pasal yang terkait dengan hal-hal yang kasus yang menimpa ini. Kalau sampai putusan pra-peradilan itu bisa dilakukan cepat dan kemudian ternyata dikabulkan, maka hal itu bisa menjadi sebuah solusi dalam tanda kutip untuk menyelamatkan muka semua pihak, baik muka PDIP, muka KPK, termasuk juga muka pihak-pihak dalam konteks kekuasaan yang sudah diajak berkomitmen oleh PDIP selama ini. Namun tentu ini menjadi sebuah tantangan yang cukup serius karena KPK sendiri tampaknya juga sudah melangkah lebih jauh, dan kalau misal kemudian itu tetap dilakukan, tampaknya positioning PDIP sebagai mitra strategis akan dievaluasi kembali dan akan melakukan sikap yang lebih terbuka, terutama untuk memainkan peran oposisi. Kalau oposisi itu dilakukan dan tampaknya arus atau arah konflik yang terjadi itu dari PDIP bukan dialamatkan kepada pemerintahan, tetapi kepada, mohon maaf, misalnya kepada Pak Jokowi. Dan hal itu kemudian terrepresentasikan dari statement Mas Hasto pasca kemarin diputuskan untuk ditahan di KPK, yaitu meminta KPK untuk melakukan follow up terkait dengan hal-hal yang kemudian dia sebut sebagai keluarga Jokowi. Nah, ini yang kemudian tentu membuat dinamika politik menjadi sangat light, sangat sensitif, tetapi kita akan tunggu perkembangannya ke depan. Kita akan tunggu juga Mas Umam, karena ini akan segera berlangsung pembukaan di hari kedua dari Magelang Retreat ini. Tapi sambil kita menghadirkan langsung kepada pemirsa gambar terkini dari Akmil Magelang, ini artinya kalau memang tujuan dari retreat itu kan katanya untuk menyamakan visi dan misi, membangun kekompakan. Nah, dengan adanya tantangan di awal ini bagaimana saya membayangkan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah di awal saja sudah ada ganjalan seperti ini. Nanti koordinasi dan sinergi yang dibangun akan seperti apa ke depannya kalau di awal sudah ada seperti ini, Mas Umam? Ya, ini akan menjadi sebuah tantangan serius. Memang seharusnya friksi-friksi politik itu kemudian tidak berdampak pada pola relasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kalau kita kembali pada jargon, my loyalty to my party ends when my loyalty to my country begins, itu harusnya kemudian bisa dijalankan, karena bagaimanapun juga para kepala daerah itu sekarang sudah menjadi pejabat publik, mendapatkan amanah rakyat, dan secara konstitusional mereka bertanggung jawab pada rakyat. Nah, kalau misal kemudian masih kemudian terbawa oleh hal-hal yang terkait dengan konteks politik praktis, termasuk juga loyalitas kepartaian, ini menjadi akan cukup kontraproduktif. Nah, oleh karena itu
teman-teman PDIP perlu mencerna dengan baik supaya kemudian tetap dalam kerangka yang konstruktif, bernegara yang konstruktif, karena memang ada situasi yang cukup serius, terutama pasca kebijakan desentralisasi Baik. dijalankan di Indonesia. Seringkali pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak memiliki Oke. sinkronisasi di dalam konteks Mas Umam, kebijakan publik, kita tahan baik dulu di ya Mas tingkat Umam. pusat Kita maupun di langsung ke daerah. Magelang, Jawa Tengah. Sekarang sedang mengumandangkan lagu Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Upacara pembukaan kegiatan Magelang Retreat 2025 Sabtu 22 Februari 2025 dimulai. Pembacaan doa. Kembali ke keluar. Izin Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali. Pemirsa, ini adalah gambar terkini dari sana. Pembukaan dari retreat hari kedua akan segera berlangsung. Namun rupa-rupanya wartawan tidak diperkenankan untuk berada di dalam untuk meliput jalannya pembukaan. Ini bisa kita pahami karena mungkin ada agenda internal yang harus dilakukan dalam retreat hari kedua ini. Nanti kami akan terus hadirkan kepada Anda, pemirsa, situasi terkini di sana. Mas Umam, tadi kita sedikit terputus ya diskusi terkait dengan bagaimana membangun kekompakan. Nah, tapi yang juga menarik, Mas Umam, baik dari para kepala daerah yang hadir tersebut, Bupati Brebes menyatakan, nanti kita akan kembali berbincang dengan Mas Umam. Mohon maaf karena kami harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Breaking News Metro TV. Anda kembali di Breaking News Metro TV, pemirsa. Ini adalah hari kedua dari kegiatan retret para kepala daerah yang berlangsung di Akmil, Magelang, Jawa Tengah. Ini adalah Ruang Sudirman, tempat berlangsungnya pembukaan dari kegiatan lanjutan dari apel pagi yang sudah dilaksanakan.
Tadi sebelumnya kegiatan pertama adalah senam pagi bersama, baik oleh para kepala daerah yang dipimpin oleh Mendagri dan juga Wamendagri, kemudian diikuti dengan apel pagi dan akan diikuti dengan pembekalan. Kita akan ke Mas Umam lagi. Mas Umam, ada beberapa statement ya dari para tokoh dan juga mereka yang mengkritisi atau memberikan opini mereka terkait dengan tidak datangnya para kepala daerah yang berasal dari PDIP ini. Katanya salah satunya dari misalnya mantan Presiden Jokowi pada saat ditanyakan bagaimana reaksinya dengan kepala daerah yang tidak hadir, katanya ya mestinya hadir, datang karena mereka dipilih oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara, bukan untuk yang lain. Mas Umam, bagaimana Anda melihat statement ini? Kita tentu melihat ini dari perspektif rakyat, dari perspektif masyarakat. Kita tentu ingin retreat ini ujung-ujungnya ya untuk kepentingan masyarakat. Put aside soal politik, tapi kalau Anda melihat statement itu bagaimana? Dilema yang Anda bicarakan tadi, apakah ini memang mereka harus secara politis mencari aman, atau di sisi lain juga ada desakan dari rakyat tersendiri yang ingin melihat tentunya kompak antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah? Ya, Mas Iqbal, dalam konteks politik terlebih dulu ya, statement dari Pak Jokowi itu menjadi sebuah bold statement yang sangat tebal, sangat kuat sebagai sebuah bentuk evaluasi secara terbuka terhadap instruksi yang dikeluarkan oleh DPP PDIP. Meskipun sebenarnya Pak Jokowi juga memiliki ruang untuk tidak mengomentari itu karena itu di ranah partai. Tapi dengan Pak Jokowi memilih untuk memberikan statement secara terbuka, maka dalam konteks politik ini menjadi semakin clear bagaimana kemudian pola relasi antara PDIP dengan Pak Jokowi itu sendiri. Tetapi di sisi yang lain, dalam konteks substance atau substansi yang disampaikan oleh Pak Jokowi, dalam konteks tentu ada benarnya. Karena bagaimanapun juga tadi yang saya sampaikan, statement dari Lincoln misalnya, menyampaikan bahwa kalau loyalitas kita kepada negara dimulai, terutama ketika kemudian kita sudah disumpah menjadi pejabat publik, maka loyalitas kita terhadap partai berakhir. Dalam konteks ini tentu yang lebih diutamakan adalah kemaslahatan umat, kemaslahatan masyarakat. Kalau dalam tradisi di kampung saya itu disebutkan maslahah ammah muqaddamatun ala maslahatil khossah. Jadi kemaslahatan umat itu, kepentingan publik itu harus diutamakan dibanding kepentingan yang lebih sempit dalam konteks ini misalnya partai. Maka memang ini menjadi sebuah catatan. Jangan sampai friksi-friksi secara politik praktis justru berdampak kepada pola relasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Karena kalau misal kemudian itu terjadi dan didrive oleh kekuatan politik, maka yang terjadi adalah pembangkangan terhadap pemerintah pusat oleh pemerintah daerah. Dan ini akan semakin kompleks. Desentralisasi, Mas, di era pasca reformasi adalah sebuah ikhtiar untuk menghadirkan local governance yang baik. Tetapi impact dari desentralisasi yang kurang optimal, misalnya tidak match antara program pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk hal-hal yang terkait dengan praktik-praktik korupsi yang justru bisa melahirkan apa yang kita sebut decentralization means decentralized corruption. Jadi desentralisasi menghasilkan sebuah desentralisasi korupsi yang cukup masif. Nah, hal-hal seperti ini yang harus diantisipasi dengan baik. Maka forum-forum retreat ini, meskipun kita berharap juga tidak lebih ditonjolkan di aspek fisiknya ya, dan banyak aspek fisik juga cukup light gitu, tetapi kesepahaman bersama bagaimana menata kebijakan publik dengan baik. Karena banyak misalnya, sebagai contoh teknis, bendungan dibentuk, bendungan-bendungan, waduk-waduk dibangun, habisnya triliunan rupiah. Tetapi pemerintah daerah itu tidak banyak yang kemudian memiliki program untuk memikirkan bagaimana saluran irigasinya, baik irigasi sekunder maupun tersier. Akhirnya bendungan yang megah itu akhirnya tidak mengalir ke sawah-sawah. Dari total sawah yang dimiliki Indonesia, itu praktis hanya sekitar 17% yang teraliri irigasi. Ini artinya apa?
20 tahun lebih kita menjalankan desentralisasi, tapi seolah kemudian ada mismatch yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Maka ini menjadi evaluasi yang cukup mendasar. Meskipun dalam retreat ini juga saya yakin akan disampaikan ada efisiensi anggaran yang harus diantisipasi oleh mereka, para kepala daerah. Praktis TKD, transfer ke daerah, itu 50,5 triliun yang potensi akan dipotong, itu harus diantisipasi dengan baik. Maka harus ada kesepahaman yang clear antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Layanan publik mana yang harus dipertahankan, prioritas kebijakan pembangunan mana yang harus didahulukan. Semuanya itu harus di-clearkan. Nah, kalau misal kemudian itu bisa terjembatani dengan baik melalui retreat ini, saya pikir ini akan menjadi sebuah langkah yang sangat baik. Bukan semata-mata untuk membangun political chemistry di antara para kepala daerah yang kita harapkan bisa menghadirkan sinergi, kolaborasi, termasuk juga inovasi-inovasi kebijakan ke depan. Mas Kita Iqbal. bandingkan dengan pada saat retreat kabinet, Mas Umam, ini tampaknya gejolaknya tidak sebesar ini, dinamikanya tidak secepat ini begitu ya. Relatif lebih lancar, lebih smooth begitu prosesnya. Tapi setelah itu kan ternyata ada misalnya perbedaan antara menteri kabinet dengan sikap dari pemerintah, misalnya soal gas LPG. Itu yang menjadi pertanyaan, katanya mengkompakkan itu sudah dilaksanakan pada saat retreat, tapi kok ada kebijakan yang tidak kompak antara menterinya dengan pemerintahnya. Nah, tapi kalau kita melihat ini, kepala yang di awal sudah ada tantangan seperti ini, secara psikologis sebenarnya Anda menganalisa apakah para kepala daerah ini dengan melaksanakan retreat mendapatkan pembekalan langsung dalam satu waktu, dalam satu tempat oleh Presiden dan juga para pembekal nanti, apakah ini beban mereka, tanggung jawab psikologis mereka itu lebih berat karena otomatis pemerintah pusat memberikan statement yang kuat bahwa jangan sampai Anda macam-macam tidak menjalankan amanah masyarakat begitu. Bagaimana Anda menganalisanya? Ya, memang kita harus memanage ekspektasi ya. Bukan berarti kemudian dikumpulkan 8 hari semua masalah akan selesai, Mas Iqbal. Tetapi kita berikan apresiasi dalam arti ada ekspektasi di mana kemudian tadi bagaimana kemudian konsolidasi itu bisa dilakukan. Karena seringkali ego sektoral itu tidak hanya terjadi di level pemerintah pusat, itu juga terjadi antar pemerintah daerah. Sehingga kemudian tidak ada komunikasi yang signifikan, tidak ada kolaborasi antar pemerintah daerah. Padahal masing-masing daerah memiliki kapasitas, potensi yang masing-masing berbeda dan mereka bisa berkolaborasi. Tapi itu tidak banyak terjadi. Nah, oleh karena itu ini yang kemudian perlu diantisipasi dengan baik dan kita berharap retreat ini meskipun juga jangan sampai kemudian ada sejumlah narasi juga, Mas Iqbal, yang kemudian ada kekhawatiran model retreat seperti ini kemudian mengembalikan corak sentralisasi dalam konteks tata kelola kekuasaan di Indonesia. Spiritnya kita berharap sentralisasi itu tidak terjadi atau resentralisasi itu, tetapi desentralisasi yang lebih substantif, yang lebih kolaboratif, yang nyambung antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kalau misal kemudian itu bisa dilakukan, saya yakin potensi-potensi dari daerah itu economic powerhouse tidak hanya didominasi oleh Pulau Jawa dan Sumatera, tetapi teman-teman dari Indonesia Tengah, Indonesia Timur bisa bertransformasi menjadi economic powerhouse yang jauh lebih optimal. Bukan hanya mereka hanya ngatung meminta atau memohon dana-dana dari transfer ke daerah, TKD, dari DAU, dana alokasi umum atau DAK, dana alokasi khusus, tetapi betul-betul bisa menghadirkan inovasi kebijakan. Salah satunya yang saya bayangkan, kalau para kepala daerah, terutama yang incumbent itu bisa saling berbagi strategi, bagaimana di tengah keterbatasan dana sekarang ya, yang efisiensi dilakukan dan lain sebagainya, kalau mereka bisa meyakinkan kalangan swasta, private sector melakukan public and private partnership, tentu itu akan menjadi solusi yang sangat baik. Tetapi dengan latar belakang yang beragam, ada yang politisi murni, ada yang belakangnya pengusaha, ada yang latar belakangnya hanya fokus misalnya mengurus ormas dan sebagainya. Nah, itu yang kemudian tidak banyak dimiliki. Kita berharap retreat ini menjadi forum yang meaningful, bukan hanya kumpul-kumpul, bukan hanya militeristik dalam konteks fisik,
tetapi bisa menghadirkan langkah-langkah kebijakan yang jauh lebih strategis Mas Umam, dan berdampak kebetulan pada Anda tadi, pola relasi pusat dan daerah yang lebih menyebutkan substantif soal- ke depan. Masih Tadi Anda menyebutkan, kebetulan Anda menyebutkan poin resentralisasi ya. Nah sebenarnya ini kan dikhawatirkan karena setiap daerah kan memiliki kebutuhannya masing-masing. Ada lokalisasi yang harus diperhatikan. Kebutuhan masyarakat berbeda-beda di setiap daerah. Nah dengan ada resentralisasi ini terjadi kekhawatiran apabila kebijakan yang misalnya didorong, di-encourage oleh pemerintah pusat ini sebenarnya tidak cocok kalau diterapkan di daerah. Kita ambil contoh saja soal makan bergizi gratis. Ada penolakan di Papua ya kalau tidak salah saat itu, mohon dikoreksi jika saya salah. Ini kan artinya harus ada penjembatan yang bisa menyatukan visi dan misi dengan kepentingan yang berbeda seperti itu. Nah, dengan cara seperti apa di retreat ini, apakah bisa forum menjembatani yang efektif antara target pemerintah yang sedikit ambisius ya terkait dengan hal ini, tapi dengan disesuaikan dengan kebutuhan daerah yang tentu berbeda-beda, Mas Umam? Iya Mas Iqbal, ruang dari proses retreat 8 hari ini kita harapkan tadi bisa kemudian menghadirkan ruang dialogis. Betul tadi yang disampaikan oleh Mas Iqbal. Bagaimana kemudian masyarakat yang direpresentasikan oleh para kepala daerah itu mampu mengkomunikasikan dengan baik dengan pemerintah pusat. Apa yang menjadi kebutuhan mereka, apa yang harus diprioritaskan, sehingga kemudian kebijakan publik itu sifatnya bukan top down, yang seringkali juga tidak nyambung dengan kebutuhan dari akar rumput yang ada. Nah itulah kenapa kemudian mereka dihadirkan. Saya juga berharap para kepala daerah juga tidak dengan tangan kosong ya, tetapi juga sudah belanja masalah dengan alternatif-alternatif kebijakan solutif, sehingga kemudian terjadi ruang dialogis. Nah kalau terjadi ruang dialogis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maka hal itu kemudian akan berdampak terhadap kebijakan publik yang jauh lebih baik. Public delivery service-nya akan jauh lebih baik, nyambung dengan kesejahteraan rakyat. Jangan sampai kemudian pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan apa, tidak nyambung dengan pemerintah daerah dan juga tidak nyambung dengan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Membangun infrastruktur, yang infrastruktur sendiri itu misalnya ternyata hanya dinikmati oleh kalangan tertentu, tetapi masyarakat sendiri tidak begitu merasakan dampak dari pembangunan itu. Nah ini yang kemudian harus ditimbang. Saya berharap Kementerian Dalam Negeri bisa menjadi fasilitator yang baik. Ruang dialogis dalam kebijakan publik itu adalah fundamental bagi perumusan kebijakan yang jauh lebih transformatif. Kalau itu bisa dilakukan, Mas Iqbal, saya pikir itu akan menjadi sebuah lompatan yang sangat transformasional bagi Indonesia ke depan. Maka retreat kali ini saya berharap tidak didominasi oleh hal-hal yang sifatnya seremonial, baris berbaris, atau hal-hal yang bersifat fisik semata. Fisik penting, karena dalam tradisi militer dikenal dengan istilah Trisakti Wiratama. Jadi penguatan kapasitas fisik, kapasitas mental, dan kapasitas intelektual. Nah kalau misal kemudian itu bisa dihadirkan dengan konteks dialog kebijakan secara proporsional, saya pikir ini bisa menjadi ruang yang sangat konstruktif bagi proses desentralisasi kita ke depan. Kita kawal bersama Mas Umam, terima kasih sudah bergabung dengan Breaking News Metro TV. Terima kasih Mas Iqbal. Itu tadi Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Khairul Umam dengan perspektifnya terkait dengan retreat yang sedang berlangsung. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.